Ayo Bu Sani. Di layar saya, sorry. Makanya saya lagi bilang ada gangguan nih dari tadi. Di layar saya nggak ada, hanya Bu RT punya foto lagi diem, ada nggak ada gerakan. Apa nih? Hmm, tuh nggak ada apa-apa. Layar saya ada gambar Bu RT lagi diem. Gimana nih? Sinyalnya lagi nggak bener ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senangnya kita bisa ketemu lagi dalam acara Zoom Persekutuan Usinda Online pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya akan bacakan hari ini ya, Persekutuan Usinda Online dengan tema Hidup Berbuah, dilayani oleh Saudara Bima Anugrah. Pengiring pujian oleh Irianto dan Sania. Sebelum memulai, kembali akan saya bacakan tata tertib. Yang pertama, selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dahulu, supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Yang ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Supaya fotonya bisa jelas, tidak hitam aja ya, dan kita semua diharapkan senyum. Terima kasih. Selamat mengikuti Perlensia. Kita akan memulai dengan menyanyikan Tuhan tolonglah bangunkan iman. Mari Pak Ir. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Tolonglah Bangunkan Iman, supaya kita semua pada pagi hari ini boleh bersama-sama Tuhan bangkitkan iman kita. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi kasih kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupku, tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati malam dengan tidur nyenyak dan di pagi ini kami bisa berkumpul untuk bersama mengikuti persekutuan Usinda secara online. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu di mana kami bisa duduk diam untuk bersama-sama bersekutu. Kiranya Tuhan mau mengarahkan hati kami agar melalui persekutuan online ini kami bisa berjumpa dengan Tuhan melalui pujian dan melalui firman yang akan kami dengar. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong juga segala fasilitas yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami musrahkan jam di depan kami hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengajarkan kita dengan perangai Tuhan yang begitu mengasihi, yang begitu baik kepada semua orang. Dan kita ingin juga berperangai seperti Tuhan. Mari kita nyanyikan NKB 122. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini, kita puji Tuhan. Ku ingin berperangai seperti Yesus Tuhanku. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan sama dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cermat. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong orang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemas. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Sungguh juru selamat, cemalah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diriku. Mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Saudara Bima, kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebagai persiapan dari NKB 191. Bukan lagu ini. Sebentar ya Bapak Ibu, ya. Nih. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap.
mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Akan firman Tuhan yang dibawakan oleh Saudara Bima Anugrah. Mari Pak Bima. Oke, terima kasih MC dan juga Bu Ertien. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya akan share screen dulu ya, sebelum kita berdoa supaya bisa langsung. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat juga? Terlihat Share. Pak. Oke, mari kita berdoa ya, Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau menyertai kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang besar Tuhan, Allah yang maha mulia. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama di dalam persekutuan Usinda. Di pagi hari ini melalui Zoom, kami bersyukur kami bisa bernyanyi, berdoa memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami bisa mengerti Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga bisa belajar untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami, bimbing kami. Hanya in doa kami Tuhan, ampuni atas segala salah dan dosa kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema hidup yang berbuah. Dengan nats Alkitabnya di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua dari Alkitab TB2. Di bawah judul perikop pejabat istana dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya,
Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sedemikian jauh, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya lagi suka makan buah-buahan ya, Bapak Ibu Saudara. Dulu memang saya agak kurang suka begitu, tetapi karena ini adalah pola hidup yang sehat begitu ya, Bapak Ibu Saudara, saya akhirnya mencoba untuk merutinkan gitu ya, makan buah sehari-hari. Salah satu buah ya yang saya sering makan itu adalah buah jeruk. Buah jeruk ini eh, punya masa panen ya kalau saya coba cari itu di sekitar 6 sampai 9 bulan. Dan kalau coba saya bandingkan ya dengan berapa lama waktu saya makan buah jeruk ini, biasa kalau santai itu sekitar 10 sampai 15 menit lah Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin Oma Opa di sini juga yang suka makan jeruk juga ya nggak mungkin ya makannya sampai 2 jam ya 3 jam gitu ya. Paling ya 10 menit 20 menit lah kalau santai banget gitu ya. Tetapi ternyata buah jeruk ini nih sebelum sampai di tangan kita eh, itu butuh waktu 6 sampai 9 bulan loh untuk dia panen ya. Dan hanya dimakan dengan durasi waktu ya tadi ya 10 sampai 15 menit. Tapi panennya itu cukup lama, 6 sampai 9 bulan ya, setengah tahun lebih. Selain buah jeruk, buah apel ya juga yang juga umum ya, sering kita temukan sehari-hari juga memiliki masa panen yang cukup lama di sekitar 4 sampai 5 bulan. Dan kita makan cukup cepat juga ya, apalagi kalau di jus begitu ya. Langsung minum selesai begitu. Ya, berbicara tentang buah begitu ya, Bapak Ibu Saudara, Om Opa, yang butuh waktu lama ya untuk dihasilkan dari sebuah pohon begitu dan sampai ke tangan kita, kita pun sebagai orang percaya juga digambarkan berbuah nih dengan seperti tema yang kita ah, akan renungkan hari ini. Tapi apakah maksudnya berbuah itu di sini seperti buah apel, buah jeruk yang butuh 6 sampai 9 bulan atau maksud buah di sini hidup yang berbuah ini seperti apa begitu, Bapak Ibu Saudara? Di Roma 7 ayat 4 Paulus di sana juga berkata ya, di bagian yang terakhir itu, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, supaya kita itu berbuah, agar kita itu berbuah bagi Allah. Apa maksudnya dengan berbuah di sini begitu, Oma Opa? Nah, Oma Opa di dalam Alkitab, buah memang digambarkan untuk menjelaskan banyak hal ya. Jadi memang ini digambarkan untuk menjelaskan produksi atau hasil dari kehidupan seorang Kristen. Namun hari ini kita akan merenungkan secara lebih spesifik bahwa buah yang dihasilkan oleh seorang Kristen itu adalah buah bersaksi. Sebagaimana pembacaan kisah Filipus yang kita baca pada pagi hari ini.
Oma Opa kalau kita baca ya di Kisah Para Rasul 8 tadi, kita bisa melihat Filipus ini bersaksi tentang Yesus Kristus kepada seorang sida-sida ya, yang dijelaskan ini adalah seorang pejabat istana. Jadi sida-sida tidak melulu atau tidak selalu berbicara tentang orang-orang yang sudah dikebiri, Om Opa ya, tetapi bisa juga menunjukkan sebuah status yang tinggi di dalam pemerintahan. Maka dari itu Alkitab TB2 menjelaskan atau menerjemahkan sebagai pejabat istana. Dan pejabat istana ini dikatakan sedang ke Yerusalem nih untuk beribadah. Jadi walaupun dia bukan seorang Yahudi, bukan seorang Israel, tetapi dia adalah orang non-Yahudi yang takut akan Allah, sehingga dia menyembah Allah Israel. Dan di dalam keretanya nih, menariknya dia sedang membaca kitab Yesaya, dan di sanalah Tuhan mempertemukan antara Filipus dan pejabat istana ini untuk akhirnya bisa bersaksi, Filipus bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini, Om Opa, bahwa kehidupan yang berbuah itu adalah kehidupan yang bersaksi. Setidaknya ada 2 poin yang bisa kita sama-sama renungkan di pagi hari ini tentang bersaksi. Yang pertama, bersaksi itu karena kita taat kepada Tuhan. Kalau Om Opa baca ya, di ayat yang ke-26, ayat ke-29, di sana tuh dikatakan dan dikisahkan Filipus itu taat kepada perintah Tuhan kepadanya. Misalkan di ayat 26, Tuhan itu memerintahkan Filipus untuk bangkit, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Filipus nggak tahu tuh jalan itu seperti apa nanti, ada siapa di sana. Tetapi Filipus mau taat untuk, oke, Tuhan udah perintah saya ke sana, saya mau taat nih kepada Tuhan. Selain dia sudah taat untuk pergi ke jalan itu, di ayat 29, Tuhan itu kembali memerintahkan Filipus untuk mendekati kereta yang ditumpangi oleh sida-sida Ethiopia itu. Filipus pun tanpa ragu-ragu langsung taat kepada perintah Tuhan, menghampiri kereta itu. Dan dari sana Tuhan membukakan nih jalan untuk terjadinya percakapan Injil begitu ya. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, bersaksi memang dimulai nih dari ketaatan kepada perintah Tuhan. Taat untuk melakukan perintah Tuhan, memberitakan eh, Kristus itu ya, Injil Yesus Kristus itu sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan perintah Tuhan ini bukan hanya diberikan kepada misalkan nih misionaris, pendeta, atau orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi ini perintah Tuhan ini diberikan untuk semua orang percaya, Oma Opa. Jadi kita pun juga dipanggil dengan perintah yang sama. Dipanggil juga untuk taat, membagikan Injil Yesus Kristus ini bersaksi di dalam kehidupan kita. Kalau artinya kita dipanggil untuk taat, berarti bersaksi ini adalah harus menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita saksikan, Oma Opa, di dalam kehidupan kita? Yang paling sederhana ya tentu kita tahu bahwa Injil itulah yang harus kita saksikan. Bahwa Tuhan mengasihi dunia melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan itu bisa kita nyatakan di dalam berbagai cara, Om Opa. Inilah berita Injil yang perlu kita beritakan kepada semua orang. Nah, Om Opa ya seringkali saya juga berefleksi nih. Ada banyak ya kesempatan di dalam kehidupan kita, kita itu sebenarnya bisa untuk berbagi akan berita Injil, tetapi karena kita tidak mengambil langkah untuk taat ya, akhirnya kesempatan-kesempatan itu menjadi hilang begitu. Ya tentu juga ketika kita terus taat, bukan berarti semua kesempatan itu langsung berbuah ya, dalam artian orang itu langsung percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu poinnya. Tetapi poinnya adalah kita mau tetap taat di dalam kehidupan kita dan peka nih melihat bagaimana Tuhan menuntun kita di dalam setiap langkah kehidupan kita dan juga untuk bersaksi, Oma Opa. Dan itu semua dimulai dari ketaatan
untuk taat kepada perintah Tuhan sebagaimana Filipus taat di bagian. Poin yang kedua adalah kita bersaksi karena Tuhan menyertai kita. Selain kita melihat bahwa Filipus ini taat kepada perintah Tuhan, Om Opa kita bisa melihat juga bahwa Tuhan itu aktif bekerja dalam setiap detil pelayanan penginjilan yang sedang dilakukan oleh Filipus. Kalau Om Opa lihat ya dari tadi, misalkan di ayat 26, ayat 29, Tuhan itu menunjukkan Filipus ini mau kemana begitu. Nyampe di jalan itu, di ayat 29 Tuhan bilang, itu kereta itu. Menunjukkan sebuah tindakan yang begitu aktif ya. Ada karya Tuhan yang aktif bekerja di dalam kesaksian Filipus, dalam Filipus ini bersaksi. Nah, penyertaan yang sama juga sebenarnya ingin disampaikan oleh Lukas ya, penulis Kisah Para Rasul ini, kepada kita hari ini, Om Opa, pembaca Kisah Para Rasul. Lukas ini ingin kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu tetap berkarya di dalam diri murid-muridnya yang bersaksi, yaitu kita semua, orang percaya. Ketika kita hari ini bersaksi, jangan kita takut berarti, Om Opa. Walaupun memang ya, sekali lagi ya, ada banyak tantangan, ada banyak mungkin keraguan dalam hati, merasa tidak mampu, merasa minder, begitu ya. Tetapi sekali lagi, melihat kisah di Kisah Para Rasul 8 ini ya, kita bisa melihat sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak berhenti menyertai orang-orang yang bersaksi baginya, yaitu murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia tetap menyertai murid-muridnya, khususnya dalam kita bersaksi. Dan ini memang tidak mengherankan ya, Om Opa ya, karena di Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus sudah berjanji di sana untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti menyertai kita sampai kelak kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Itulah penyertaan Tuhan, itulah kasih setia Tuhan kepada kita murid-muridnya yang mau bersaksi bagi dia. Sekarang nih kita bertanya, kalau kita udah tahu bahwa hidup yang berbuah itu adalah hidup yang bersaksi karena lahir dari sebuah ketaatan, dan di dalam kesaksian itu kita tahu ada penyertaan Tuhan di sana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ya saya bisa bersaksi bagi Tuhan, Oma Opa? Dan inilah yang ada beberapa hal ya yang bisa saya bagikan nih kepada Oma Opa tentang hidup bersaksi. Yang pertama kita bisa mulai dari keluarga kita, Opa. Misalkan nih ya kita di rumah Oma Opa bertemu dengan cucu, dengan anak ya, dengan keluarga. Misalkan dengan cucu kita bisa mulai mengajarkan tentang nilai-nilai iman Kristen. Mengajarkan mereka untuk berdoa, mungkin berdoa makan ya, yang paling sederhana, membaca Alkitab, bernyanyi bersama mereka. Ini adalah hal-hal yang terlihat sepele, tetapi sebenarnya adalah cara-cara kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus begitu. Oma Opa juga bisa berbagi tentang kesaksian Oma Opa tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Oma Opa. Artinya kalau kita bersaksi ya, membagikan kebaikan Tuhan, berarti kehidupan kita tidak diwarnai dengan hidup yang terlalu banyak mengeluh ya Oma Opa ya. Sekalipun saya percaya dan saya juga menyadari mungkin tidak mungkin juga ya hidup kita sama sekali nggak ada mengeluhnya begitu ya. Tetapi beda ya hidup yang mengeluh diwarnai dengan keluhan dan hidup yang mengeluh karena hal-hal yang sehari-hari wajar begitu. Orang bisa melihat perbedaannya antara kehidupan yang wah setiap hari mengeluh, mengeluh, mengeluh dan akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk membagikan bahwa sebenarnya Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi pun juga belajar untuk itu, Om Opa. Seringkali di dalam kehidupan ya, ada banyak eh, perubahan di dalam kehidupan saya, yang akhirnya membuat saya juga mengeluh sebenarnya ya, di dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi firman Tuhan hari ini pun menegur saya, bahwa kehidupan yang mengeluh itu akhirnya menutup pintu
untuk saya bisa melihat kasih Tuhan yang jauh lebih banyak dan juga ada di sekitar kehidupan saya juga. Begitu. Jadi ini juga sebagai renungan kita bersama, Om Opa. Yang lain juga kita bisa mulai mendoakan nih, Om Opa, tentang pekabaran Injil. Misalkan kita mendoakan para pendeta, para misionaris, dan pekabaran Injil di dalam dunia ini. Nah, ada satu hal juga yang bisa saya bagikan. Misalkan nih Oma Opa ada di gereja, jadi persekutuan nanti ya kalau ketemu onsite, lalu ketemu dengan pendetanya nih yang lagi khotbah saat itu. Oma Opa bisa hampiri pendetanya begitu ya, dan sekedar bertanya, misalkan ada nggak yang bisa saya doakan dari Bapak atau Ibu pendeta begitu. Dan pokok doa yang disampaikan pendeta tersebut bisa Oma Opa doakan di rumah. Itu adalah hal sederhana yang bisa kita doakan untuk mendukung juga pekabaran Injil begitu. Selain itu, ada misalkan website-website ya di internet yang berisi tentang informasi-informasi pekabaran Injil. Tentu ini eh, masih berbahasa Inggris, tapi kalau Oma Opa mau coba cek bisa ya langsung klik di Google begitu. Misalkan Open Doors ini dia membagikan tentang persekusi orang Kristen di seluruh dunia. Jadi daerah-daerah yang orang Kristennya itu masih dianiaya, masih sangat banyak. Nah, website Open Doors ini memberikan datanya dan kita mulai bisa melihat tuh, oh di negara ini orang Kristennya masih eh, disiksa nih, masih dianiaya ya lah ya. Nah, kita bisa mulai mendoakan untuk saudara-saudara seiman kita yang ada di sana. Selain itu, ada juga Operation Word namanya. Di sini memang langsung sudah jelas pokok doanya apa. Jadi misalkan ada negara A begitu ya, negara A, B begitu. Misalkan di negara A, orang Kristennya masih berapa persen, masih sangat butuh apa begitu di sana. Kita doakan gerejanya misalkan. Nah itu Oma Opa bisa cek ya di Google, klik Operation Word dan di sana ada website yang bisa diklik untuk melihat pokok doanya. Ada banyak hal nih yang bisa kita doakan untuk pekabaran Injil. Dan jangan sampai kita berpikir nih ya, Om Opa ya, kalau eh, berdoa itu bukan sesuatu yang penting. Bagi saya secara pribadi, doa itu adalah sangat penting dan krusial begitu ya, di dalam pekabaran Injil. Dan kita tidak boleh mengabaikan doa ini juga. Dan Om Opa bisa mulai dari sini. Nah, Om Opa, saya akan tutup khotbah ini, renungan ini dengan ilustrasi mercusuar, Om Opa. Mercusuar ini adalah sebuah bangunan ya yang ada di tengah laut yang berfungsi untuk menunjukkan arah bagi para nahkoda kapal untuk navigasi kapal laut. Letak mercusuar pun seringkali ada di tengah laut, Om Opa. Di tengah laut itu pasti ada ombak yang ganas, ombak yang tinggi besar ya, yang menghantam bangunan mercusuar ini. Namun hebatnya mercusuar tetap kokoh untuk memberikan tanda bagi para pelaut dan tanda ini adalah tanda yang sangat penting. Nah, berkaca ya dari mercusuar yang melihat mercusuar ini, saya memikirkan bahwa kita pun seorang Kristen ya, entah itu saya yang masih muda, oma opa, siapapun kita sebenarnya adalah mercusuar yang mengarahkan ya, umpama mercusuar yang mengarahkan orang-orang itu untuk melihat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah tersalib bagi dunia. Berita keselamatan ini perlu kita nyatakan kepada semua orang agar mereka tahu ini bahwa Allah mengasihi dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, Oma Opa. Sebagaimana mercusuar ada di tengah ganasnya ombak laut, ya bersaksi pun ya tentang Tuhan Yesus itu tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa menjadi tantangan dan godaan untuk kita tetap setia melayani dan memberitakan kasih Tuhan ini. Namun ingatlah, sebagaimana mercusuar yang tetap kokoh di tengah laut, kita pun akan tetap kokoh karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menyertai kita. Om Opa, maukah kita menjadi mercusuar ya? Sekali lagi, dengan berbagai cara kita untuk bisa menunjukkan tanda itu. Bisa dengan berbagi,
kebaikan Tuhan ya. Tadi kita bisa sharing secara langsung tentang Injil, atau kita mau mendoakan pekabaran Injil, itu semua sekali lagi adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan sebagai mercusuar dalam tanda kutip ya, bagi dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Pertanyaannya bagi kita sekarang, maukah kita taat dan percaya kepada Tuhan untuk bersaksi dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan yang menyertai kita ya, Om Opa ya, baik saya dan Om Opa, untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap setia bersaksi bagi Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami untuk bisa semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa belajar bersaksi tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mampu eh, melakukan ini semua tanpa pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami juga untuk melakukan firman Tuhan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya stop share. Saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah diingatkan ya akan firman Tuhan yang begitu bagus yang dibawakan oleh Saudara Bima, mengingatkan kita apa itu hidup berbuah, yaitu hidup yang bersaksi. Dan kalau kita bersaksi itu lahir dari suatu ketaatan kepada Tuhan, dan kita juga harus mengingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita mau taat dan menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita mau merespon firman Tuhan ini, kita mau memegang firman Tuhan selalu. Kita nyanyikan dari PKJ 255. Mari Bapak Ibu kita puji Tuhan dengan lagu ini. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, dalam hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ini saatnya kita mau foto bersama, foto time. Mari Arman. Makasih Bu Ertin. Ayo semuanya dibuka ya kameranya ya. Ini mesti apa jangan goyang-goyang. Mama, Ayo dibuka ya kameranya ya, Oma Opa. Oke, 3,
dua, satu. Sekali lagi ya. Tiga, dua, satu. Oke, makasih Om Opa. Kita sudah foto bersama, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita sudah menyanyi. Ini akan kita lanjutkan dengan nyanyian penutup kita. Kita hendak tetap berhati tulus seperti Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku, Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Syafaat oleh Saudara Bima diakhiri dengan kita menyanyikan Bapa terima kasih. Oke. Ada pokok doa, Bu Ertian? Udah di-share ya ke Pak Bima ya? Di WA oleh Bu Titi belum ya? Belum, Bu. Oh, bentar. Saya titip Bu Ertin karena saya tidak punya nomor Bu. Oh, sorry. Saudara Sebentar Bima. ya, sebentar. Oh iya, sorry, mohon maaf juga saya belum konfirmasi lagi ya waktu itu Iya, ya. hari Senin, ya maaf. Bentar, Pak. Ke Japri Bu Ertin. Iya, Pak. Bu. Udah, Pak Bima? Udah masuk? Oke, siap, terima kasih. Oke, mari kita ada beberapa pokok doa ya. Kita akan mendoakan untuk kesehatan dan kesembuhan dari rekan-rekan kita. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Apa? Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kembali Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkannya. Sekarang kami juga mau menyampaikan akan isi hati kami, permohonan kami Tuhan kepadamu di dalam doa syafaat ini. Kami mau mendoakan Tuhan untuk yang pertama, untuk kesehatan dari Pendeta Lili, Ibu Syuli, Ibu Siana, Ibu Frida Winata, Pak Johan Yahya, Pak Odang, Pak Felix, Ibu Diana, dan keluarga Pak Kelly, agar saudara-saudara kami ini
Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan dimanapun Tuhan tempatkan mereka untuk berkarya, dan kiranya juga melalui kehidupan mereka, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa juga untuk kesembuhan Ibu Lina Chandra yang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kami berdoa agar bisa dipulihkan, Ibu Lina bisa dipulihkan dan kembali beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Vivi yang rencana akan operasi pengangkatan daging tumbuk. Juga kiranya Tuhan menolong proses operasi yang ada dengan baik agar bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa yang ketiga untuk Ibu Yeni Supandi pasca operasi, juga Tuhan akan berikan pemulihan agar bisa dipulihkan dari dengan total ya, sembuh total setelah operasi yang sudah dijalani oleh Bu Yeni. Kami juga turut berdoa Bapak untuk persekutuan Usinda onsite yang akan dilaksanakan tanggal 30 April agar dapat berjalan dengan baik dan juga akan dirangkaikan dengan HUT ke-35. Kami juga berdoa agar segala rangkaian acara, ibadah ini, persekutuan ini bisa berjalan dengan baik dan kiranya setiap umat, setiap oma opa yang datang bisa kembali disegarkan imannya dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga, opa oma, setiap dari kami yang mengalami kesulitan dan pergumulan ekonomi, baik itu di dalam ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan usaha. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing yang mungkin tidak bisa kami sampaikan, yang bahkan sulit kami ucapkan Tuhan, tetapi kami tahu dan kami percaya bahwa Allah tahu semuanya dan Roh Kudus berdoa bagi kami. Tuhan, tolong kami, setiap dari kami, untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan di tengah segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan, kami doakan, kami berdoa. Kami juga berdoa untuk Ibu Harti dalam proses operasi pengangkatan empedu, kiranya Bapak proses operasi bisa segera dilaksanakan dan Bu Harti bisa dipulihkan, dikuatkan Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya dan kiranya Engkau mendengar dan menjawab Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja dan biarlah kami bisa belajar percaya kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap dari kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap dari kami sekalian. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara Bima yang telah membawakan firman dengan begitu bagus, dengan jelas dan singkat. Terima kasih Pak Bima. Juga Terima kasih semua. kami ucapkan terima kasih juga untuk pengurus Pokja Usinda yang telah menyiapkan semuanya sehingga persekutuan online ini dapat terlaksana. Khusus juga bagi Arman yang telah membuat PPT-nya. Juga pada Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya, ada beberapa pengumuman, yaitu pengumuman yang pertama, persekutuan Usinda on-site pada hari Selasa tanggal 30 April jam 10 di Aula lantai 4 Samanhudi dengan tema Bersukacitalah Senantiasa yang akan dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang. Sekaligus kita juga akan merayakan HUT Komisi Lansia yang ke-35.
Yang kedua, yaitu ada lagi persekutuan Usinda onsite tanggal 7 Mei, hari Selasa, pukul 10, itu di ruang aula GKI Samanhudi dengan tema Iman Mengalahkan Dunia. Seru juga ya Bapak Ibu, bagaimana iman dapat mengalahkan dunia yang akan dibawakan oleh Pendeta Maria Wesindu. Diharap kehadiran dari Bapak Ibu semua pada persekutuan onsite yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa pula. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima Terima kasih kasih Bu Bapak Ibu Terima Ertin. kasih Ertin, Oma Pak Opa semua Jumali, yang sudah Pak melayani Urianto. juga. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Sonia. Terima kasih Terima semuanya. kasih ya Ya, semuanya. thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu